Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran komputer akuntansi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas komputer akuntansi perusahaan jasa, melanjutkan pertemuan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kalian sudah kami kenalkan dengan apa itu komputer akuntansi dan software apa yang akan kita gunakan selama pembelajaran komputer akuntansi. Selama pembelajaran komputer akuntansi, di kelas 11 ini kita akan mempelajari dua software, yaitu Mayop Accounting dan Accurate Online. Pada kesempatan ini kita akan belajar Mayop Accounting, dan kita akan mulai pembelajaran pertama, yaitu dengan menginstal Mayop Accounting, kemudian nanti merubah tanggal, waktu, dan mata uang, kemudian nanti membuat setting data awal untuk perusahaan jasa. Baik, kita mulai. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan diberikan kasus akuntansi perusahaan jasa, maka pada akhir sesi ini diharapkan kalian dapat menginstal program Mayop, menentukan menu untuk mengubah format tanggal dan simbol mata uang, menyesuaikan format tanggal dan mata uang, kemudian membuat file data baru dan mengecek informasi perusahaan. Lingkup materinya itu ada 5. Yang pertama adalah instalasi program Mayop, kemudian menu format tanggal simbol mata uang, penyesuaian format tanggal simbol mata uang, pembuatan file data baru, dan pengecekan informasi perusahaan. Pada minggu lalu, kalian sudah melakukan literasi, membaca materi ini mulai dari halaman 12 sampai halaman 22, dan hari ini saya akan mendemonstrasikan kepada kalian bagaimana cara mempraktekannya. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan instalasi atau kita akan menginstal program Mayop. Kita buka dulu untuk master aplikasinya. Di sini pada master aplikasi Mayop itu ada data, kemudian setup Mayop Accounting plus versi 18 Education. Ini kita menggunakan versi 18. Kemudian di sini ada setup. Untuk menginstalnya kita klik setup. Kemudian kita klik yes. Di sini ada preparing to install, artinya persiapan untuk melakukan install. Welcome to Mayop Accounting plus versi 18 Education. Nah, ini kita klik next. Kemudian di sini license agreement, kita klik I accept the term of the license agreement. Kemudian kita klik. Nah, di sini sedang mulai proses instalasinya. Jadi Mayop itu singkatan dari Mind Your Own Business, artinya kita mengelola bisnis kita sendiri dengan bantuan aplikasi ini. Aplikasi Mayop sendiri ini adalah dibuat oleh Australia, sehingga nanti kalian bisa melihat bahwa penggunaan bahasanya adalah bahasa Inggris untuk bahasa programnya. Ini masih jalan untuk proses instalasinya. Sudah finish. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai proses instalasinya. Kita lihat.
Kita lihat sudah muncul di sini Mayop accounting-nya. Bisa juga muncul di sini. Nah, di instalasi ini kita lihat Mayop nih, new, baru saja saya install. Nah, bisa diambil dari sini, bisa juga langsung dari depan. Kita sudah melakukan instalasi Mayopnya. Nah, sekarang sebelum kita mengoperasikan Mayopnya, kita akan merubah format dan tanggal pakai format tanggal Indonesia. Di sini sebenarnya sudah sesuai dengan format tanggal Indonesia, tapi coba saya demonstrasikan. Jadi caranya adalah klik start, kemudian dicari kontrol panel, bisa juga dari sini ya. Kontrol panel. Nah, ini kontrol panel. Kita klik kontrol panel. Kemudian kita lihat ini, change date, time, or number format. Nah, di sini kita rubah sesuai dengan formatnya, format Indonesia ya. Additional setting, currency-nya menggunakan rupiah sudah, time-nya, waktunya juga. Di sini menggunakan format 24 jam. Kemudian tanggalnya ini DD, MM, YY itu artinya D itu D, artinya hari. Ini bulan, ini adalah tahun. Jadi formatnya di sini adalah 2 Agustus 2020. Jadi sudah. Kalau sudah, kita oke, kemudian di sini oke. Nah, terus sudah selesai. Nah, itu untuk penyesuaian format tanggal, kemudian juga simbol mata uang. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat file data baru Mayop. Mari kita membuat file data baru Mayop. Jadi kita aktifkan dulu Mayopnya. Ini saya menggunakan Mayop yang versi 19.12. Tadi saat saya install saya menggunakan yang versi 18. Ini adalah versi yang lebih baru tapi pada dasarnya sama. Baik, di sini sebelum kita menggunakan Mayop, kita perkenalkan dulu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tampilan awal di Mayop itu, di sini ada open. Open itu digunakan kalau kita akan membuka company file atau data perusahaan yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada create. Create itu adalah kalau kita akan membuat data perusahaan baru. Kemudian explore. Explore itu akan kita gunakan ketika kita menggunakan sampel atau contoh perusahaan. Kemudian yang ketiga, what's new itu adalah what's new in this version itu kalau kita akan mengetahui apa yang baru di versi ini. Kemudian di sini kalau kita akan keluar dari Mayop kita klik exit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita di sini akan mempraktekkan bagaimana membuat data baru. Nah, ketika ingin membuat data baru, maka di sini kita klik create. Nah, di sini kalian bisa lihat di modul kalian di halaman 28. Modul halaman 28.
Kalian lihat di sana ada kasus kita akan membuat file data baru. File data barunya di sini adalah Renata Interior Designer. Kemudian ada periode akuntansinya, gitu ya. Nah, coba kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, kita bagi dua dengan file mayatnya ya. Di sini soalnya. Terus di sini mayatnya. Ya. Di sini bisa kalian lihat bahwa nama perusahaannya Renata Interior Designer, Pertokoan Pamulang, Jalan alamatnya Pertokoan Pamulang Square, Jalan Situ Bening, Pamulang, Tangerang Selatan, ada nomor telepon, ada email, kemudian ada periode akuntansi. Nah, di sini di Mayop di sini setelah kalian membuka new itu ada introduction dulu. Di sana ada welcome to the new company file assistant. Di sini the new company assistant designed to get you up and running in a minute. Nah, di sini perkenalan saja. Terus kemudian kalian klik next. Di sini ada company information. Nah, di company information ini kita harus mengisikan nama perusahaan. Di situ nama perusahaannya adalah Renata Interior Design, kemudian alamatnya ABN ini adalah Australian, ini punyanya Australia. Jadi ini adalah nomor Australian Business Number. Nah, karena kita orang Indonesia, kita nggak usah diisi. Kemudian alamatnya di situ di Pertokoan Pamulang Square, Blok B1 garis miring 17, Jalan Situ Bening, Pamulang, Tangerang Selatan. Nomor teleponnya di situ 021 743 4352. Kemudian alamat emailnya go@yahoo.com. Kemudian kita klik next. Di sini tells about your company, your accounting year. Jadi di sini kita harus menginput current financial year, artinya final di sini a financial year is the 12-month time frame used to define your accounting year. It doesn't have to match the calendar year. Nah, ini adalah current financial year itu tahun pertama kita menginput mayopnya itu tahun berapa. Itu disesuaikan dengan kasus di soal. Di dalam soal di halaman 28, di situ adalah current financial year-nya tahun 2013. Nah, di sini kita isi tahun 2013.
Kemudian yang berikutnya, when does your current financial year? Kapan tahun accounting-nya kita itu berakhir? Kalau di Australia, bulan pertama untuk periode akuntansi itu seringnya bulan pertamanya Juli, bulan terakhirnya Juni. Kalau di kita itu seringnya bulan pertamanya adalah Januari, bulan terakhirnya adalah Desember. Nah, maka di sini kita klik di sini last month of financial year, bulan terakhir dari tahun akuntansi kita, financial year kita Desember. Kemudian bulan kita mulai memasukkan data di accounting bulan apa. Di sini what is your conversion month? Conversion month itu adalah bulan terjadinya transaksi. Bulan pertama kali kita nginput data ke Mayop. Nah, di lembar kerja ini conversion month-nya adalah bulan Januari. Maka kita input Januari. Kemudian di sini, most companies use 12 accounting periods for reporting purposes. A few use a 13 period to record adjustment. Which do you prefer? Jadi, kebanyakan perusahaan itu punya 12 periode dalam 1 tahun. Tetapi ada juga beberapa yang menggunakan periode ke-13 untuk merekod penyesuaian. Maka di sini ada 12, ada 13. Nah, di kasus ini kita akan menggunakan yang 12. Maka kita klik 12. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa kita sudah melakukan input dengan benar. Nah, di sini financial year kita adalah Januari sampai dengan Desember 2013. Kemudian bulan pertama kita melakukan input adalah Januari 2013. Nah, di sini you will not be able to enter any transaction before this date. Jadi ini tanggal conversion month ini adalah bulan pertama kita menginput transaksi di Mayop. Jadi sebelum Januari 2013 kita nggak bisa. Kemudian, if any of this information is incorrect, click the back button to change it. Kalau misalnya masih ada yang belum benar, kita klik back untuk merubahnya, tapi kalau sudah benar, kita klik next. Nah, setelah itu, di sini ada build your account list. Build your account list artinya daftar akun kita itu nanti mau seperti apa. Jadi setiap company atau setiap perusahaan itu kan nanti akan punya daftar akun. Nah, di Mayop disediakan 3 daftar akun. Di sini ada 3 opsi. Opsi yang pertama adalah I would like to start with one of the list provided. Jadi di sini kalau kita klik yang pertama, maka nanti kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop. Nah, pilihan yang kedua adalah I would like to import a list of accounts provided by my accountant. Artinya bahwa nanti kita akan melakukan impor akun yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah I would like to build my own account list. Artinya kita akan ngetik sendiri di sini daftar akunnya. Di sini kita lihat di lembar kerjanya. Di lembar kerjanya di situ meminta kita untuk memilih mengimpor daftar akun dari file yang sudah disediakan. Berarti kita akan memilih pilihan yang kedua. Oke. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini create your company file. Di sini harus hati-hati. Kita harus hati-hati karena di sini adalah menunjukkan tempat di mana kita akan menyimpan data Mayopnya. Nah, di sini kita akan menyimpannya di My Document. Maka di sini kita rubah dulu.
Saya di ini saja. Saya bikin folder dulu. Foldernya namanya Mayop kelas 11 akuntansi SMKN 1 Seragi 2020 misalnya. Akan saya simpan di sana. Kemudian di sini namanya Renata Interior Design. Garis miring 11 angka. Kita save. Nah, maka di sini sudah berubah tempat penyimpanannya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kalau sudah di sini ada setup, ada dua. Jadi kita mulainya bisa lewat setup asisten, lewat command center. Nah, kita coba lewat command center. Nah, disinilah ada jendela-jendela Mayop. Jendela Mayop yang pertama adalah accounts, kemudian banking, sales, time billing, purchases, payroll, inventory, dan card file. Di account nanti ketika kita akan membuat daftar akun, kita akan menggunakan account ini. Kemudian kita juga akan merecord jurnal entry atau jurnal umum, akan mencatat jurnal umum juga melalui jendela ini. Dan juga melihat transaksi jurnal dari jendela ini. Kemudian nanti ada banking. Banking itu dipergunakan kalau kita akan membayar atau menerima uang dari selain penjualan dan pembelian. Sedangkan sales itu digunakan untuk jika ada penjualan dan jika ada pelunasan piutang. Time billing ini juga akan digunakan untuk kita membayar beberapa tagihan selain dari penjualan dan pembelian. Purchases ini untuk mencatat pembelian dan pembayaran utang. Payroll nanti untuk pembayaran gaji dan lain sebagainya. Inventory ini untuk persediaan dan card file ini untuk kartu-kartu. Nah, yang akan terakhir dari materi kita hari ini adalah memastikan informasi perusahaan sudah benar. Tadi yang kita input benar. Nah, lihatnya dari di sini ada file, ada edit, ada list, ada command center, ada setup, ada report, ada window, ada service, ada help. Untuk memastikan bahwa data awal perusahaan yang kita input itu sudah benar, kita melihatnya di setup, kemudian company information. Nah, di sini muncul ada Renata Interior Design, alamatnya sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Di sini Januari, kemudian di sini periodenya 12, terus kemudian di sini current financial year-nya 2013, kemudian ininya Desember. Jadi dari setup, company information, nah ini sudah benar. Oke anak-anak, saya kira itu untuk hari ini. Jadi kita sudah belajar bagaimana menginstal Mayop. Tadi saya menginstal Mayop 18. Kemudian bagaimana merubah tanggal dan mata uang. Dan terakhir mempraktekkan bagaimana membuat setting data awal perusahaan. Input barusan sudah saya praktekkan dengan menggunakan Mayop 19. Baik, sekarang apabila kita akan keluar dari Mayop, itu kita tinggal klik File, kemudian Exit. Ini tidak kita backup, jadi no. Sudah di situ langsung keluar. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini saya kira sampai di sini. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan
saya akan memberikan uh, tugas yang nanti untuk mereview apabila kalian sudah mengikuti pembelajaran ini, untuk mereview sedikit, nanti ada tugas yang akan saya share di Google Classroom. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini, kalian melakukan presensi. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kita diskusikan di Google Classroom dan kalian bisa menghubungi saya secara langsung. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga kita segera bisa berjumpa lagi di pembelajaran secara langsung. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.